PoW. Game PoW adalah salah satu game mobile yang sempat sangat populer di era awal smartphone Android. Game ini dikembangkan oleh developer asal Lebanon, yaitu Zake. PoW pertama kali dirilis sekitar tahun 2012 dan langsung menarik perhatian karena konsepnya yang simple tapi bikin ketagihan. Di game ini, kita merawat makhluk kecil bernama PoW yang bentuknya mirip kentang coklat. Tugas kita adalah memberi makan, membersihkan, mengajak bermain, sampai membuatnya tidur. Semakin sering dirawat, PoW akan naik level dan membuka berbagai item baru seperti pakaian, wallpaper, dan aksesoris. Selain merawat, ada juga banyak minigame di dalam PoW yang bisa dimainkan untuk mendapatkan koin. Koin ini penting karena dipakai untuk membeli makanan dan kebutuhan lainnya. Yang unik dari PoW adalah tampilannya yang sederhana tapi punya banyak fitur. Bahkan, kita bisa mengubah warna PoW, mengganti kostum, sampai mengunjungi PoW milik pemain lain. Subway Surf. Subway Surfers adalah game mobile yang sangat populer di seluruh dunia. Game ini dikembangkan oleh dua perusahaan, yaitu Kilo dan Saibo Games, dan pertama kali dirilis pada tahun 2012. Di game ini, kita bermain sebagai karakter remaja seperti Jack yang sedang kabur dari kejaran polisi dan anjingnya setelah ketahuan mencoret kereta. Gameplaynya sangat simpel. Kita hanya perlu berlari sejauh mungkin sambil menghindari rintangan seperti kereta, pagar, dan hambatan lainnya. Selama berlari, kita bisa mengumpulkan koin dan power up seperti jetpack, magnet koin, dan sepatu lompat tinggi. Semakin jauh kita berlari, semakin cepat juga tempo permainannya, jadi butuh refleks yang cepat. Salah satu hal unik dari Subway Surfers adalah fitur World Tour, di mana latar tempat game selalu berubah-ubah ke berbagai kota di dunia, seperti Paris, Tokyo, hingga New York. Jadi pemain tidak cepat bosan karena suasananya terus berganti. Game ini juga terkenal karena grafisnya yang colorful dan smooth, serta sering update karakter dan papan seluncur baru. Jetpack Joyride. Jetpack Joyride adalah game mobile seru yang dikembangkan oleh Halfbrick Studios, developer yang juga membuat game Fruit Ninja. Game ini pertama kali dirilis pada tahun 2011 dan langsung jadi favorit banyak pemain. Di game ini, kita bermain sebagai karakter bernama Barry Steakfries, seorang pria yang mencuri jetpack dari sebuah laboratorium rahasia. Tugas kita adalah terbang sejauh mungkin sambil menghindari berbagai rintangan seperti laser, misil, dan alat listrik. Cara mainnya sangat simpel, cukup tekan layar untuk naik dan lepas untuk turun. Walaupun terlihat mudah, game ini butuh timing yang tepat supaya tidak terkena rintangan. Selama permainan, kita bisa mengumpulkan koin untuk membeli berbagai jetpack unik, kostum, dan gadget keren. Selain itu, ada juga kendaraan spesial seperti robot naga dan burung mekanik yang bikin gameplay jadi lebih seru. Temple Run. Temple Run adalah game mobile populer yang dikembangkan oleh Imangi Studios dan dirilis pada tahun 2011. Game ini menjadi salah satu pelopor genre endless runner di smartphone. Di game ini, kita bermain sebagai seorang petualang yang kabur dari kuil kuno setelah mencuri artefak. Saat kabur, kita akan dikejar oleh monster besar menyeramkan. Tugas kita adalah berlari sejauh mungkin sambil menghindari berbagai rintangan seperti jurang, api, dan tikungan tajam. Cara mainnya cukup mudah, kita hanya perlu swipe layar untuk belok, lompat, atau slide. Tapi semakin lama bermain, kecepatan akan meningkat sehingga game jadi makin menantang. Selama berlari, kita bisa mengumpulkan koin untuk membeli karakter baru, power up, dan kemampuan tambahan. Talking Tom. My Talking Tom adalah game mobile populer yang dikembangkan oleh Outfit 7 dan pertama kali dirilis pada tahun 2013. Game ini cepat viral karena konsepnya yang unik dan interaktif. Di game ini, kita merawat seekor kucing lucu bernama Tom. Tugas kita mirip seperti merawat hewan peliharaan, mulai dari memberi makan, memandikan, mengajak tidur, sampai bermain dengannya. Yang paling ikonik dari game ini adalah fitur di mana Tom bisa menirukan suara kita. Jadi apapun yang kita ucapkan, Tom akan mengulanginya dengan suara lucu dan ini yang membuat banyak orang tertarik. Selain itu, ada juga berbagai minigame yang bisa dimainkan untuk mendapatkan koin. Koin ini digunakan untuk membeli makanan, pakaian, dan dekorasi untuk rumah Tom. Hal unik lainnya, Tom bisa tumbuh dari anak kucing kecil hingga menjadi kucing dewasa tergantung bagaimana kita merawatnya. Fruit Ninja. Fruit Ninja adalah game mobile yang sangat populer dan dikembangkan oleh Halfbrick Studios. Game ini pertama kali dirilis pada tahun 2010 dan langsung jadi salah satu game paling ikonik di smartphone. Di game ini, kita berperan sebagai ninja yang tugasnya memotong buah-buahan yang muncul di layar. Cara mainnya sangat simpel, kita hanya perlu swipe layar untuk membelah buah sebanyak mungkin. Tapi tidak semudah itu, karena ada bom yang ikut muncul. Kalau kita tidak sengaja memotong bom, permainan bisa langsung berakhir. Jadi pemain harus cepat sekaligus teliti. Ada beberapa mode permainan seperti klasik, arcade, dan zen, yang masing-masing punya tantangan berbeda. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan skor tinggi dan bersaing dengan pemain lain. Pokemon Go. Pokemon Go adalah game mobile yang dikembangkan oleh Niantic dan dirilis pada tahun 2016. Game ini sempat jadi fenomena global karena konsepnya yang unik dan berbeda dari game lain. Di game ini, kita berperan sebagai trainer Pokemon di dunia nyata. Dengan menggunakan teknologi augmented reality, AR, kita bisa menangkap Pokemon yang muncul di sekitar lokasi kita, seolah-olah mereka ada di dunia nyata. Untuk bermain, kita harus berjalan ke berbagai tempat seperti taman, jalanan, atau landmark untuk menemukan Pokemon. Selain itu, ada juga fitur Pokestop untuk
untuk mendapatkan item dan gem untuk bertarung dengan pemain lain. Yang membuat Pokemon Go unik adalah game ini mendorong pemain untuk bergerak aktif di dunia nyata, bukan hanya duduk bermain di HAPE. Piano Tales. Piano Tales adalah game mobile yang sempat sangat populer terutama di kalangan pemain kasual. Game ini dikembangkan oleh Cheetah Mobile dan mulai dikenal luas sekitar tahun 2014. Di game ini kita diminta menekan ubin hitam yang muncul di layar secepat mungkin mengikuti irama musik. Aturannya simple, jangan sampai menekan ubin putih karena kalau salah sedikit saja permainan langsung berakhir. Gameplaynya terlihat mudah, tapi sebenarnya cukup menantang karena semakin lama tempo permainan akan semakin cepat. Jadi dibutuhkan konsentrasi dan kecepatan jari yang tinggi. Ada berbagai lagu yang bisa dimainkan, mulai dari musik klasik sampai lagu modern. Ini yang membuat game ini terasa seru dan tidak cepat membosankan. Yang unik dari Piano Tiles adalah kesederhanaannya. Tanpa grafis yang rumit, game ini tetap bisa bikin pemain ketagihan hanya dengan konsep tap mengikuti irama. Slither.io. Slither.io adalah game online yang sempat viral dan dimainkan oleh banyak orang di seluruh dunia. Game ini dikembangkan oleh Steve House dan dirilis pada tahun 2016. Di game ini, kita mengendalikan seekor ular kecil yang harus memakan titik-titik bercahaya untuk tumbuh semakin besar. Semakin banyak makan, ukuran ular kita juga akan semakin panjang. Tapi, tantangannya ada pada pemain lain. Kita bermain secara online melawan banyak pemain dan jika kepala ular kita menyentuh tubuh ular lain, maka kita akan kalah dan harus mulai dari awal. Sebaliknya, kalau ada ular lain yang menabrak tubuh kita, mereka akan hancur menjadi makanan yang bisa kita ambil. Cara mainnya sangat simpel, cukup arahkan ular dan tekan untuk mempercepat gerakan. Tapi untuk jadi besar, kita butuh strategi dan timing yang tepat. Angry Birds. Angry Birds adalah game mobile yang sangat populer dan dikembangkan oleh Rovio Entertainment. Game ini pertama kali dirilis pada tahun 2009 dan langsung jadi fenomena di seluruh dunia. Di game ini, kita menggunakan ketapel untuk meluncurkan burung-burung ke arah bangunan yang dijaga oleh babi hijau. Tujuannya adalah menghancurkan semua babi dengan jumlah burung yang terbatas. Setiap burung punya kemampuan berbeda, ada yang bisa meledak, membelah diri, atau menghancurkan material tertentu. Jadi pemain harus pintar menentukan strategi saat menyerang. Gameplaynya sederhana tapi sangat seru dan menantang, apalagi kalau ingin mendapatkan skor sempurna di setiap level.